Oke Pak, ada satu lagi dari Ohani. Ohani ini nampaknya sudah lama bertanya. Nah, Ohani bilang seperti ini Pak. Kok pertanyaan saya tidak dijawab? Islam dan Kristiani punya kesamaan, yaitu sama-sama mengajak orang pada kebaikan. Terus apa yang membedakan? Ya, kalau saudara sudah bertanya, mungkin tanya lama, mohon maaf untuk itu, tapi saudara, supaya saudara semua menjadi tahu bahwa kami pasti akan menjawab seluruh pertanyaan saudara. Tidak akan ada pertanyaan yang kami hindari. Saudara silakan bertanya apa saja tentang iman Kristen. Ini hanya soal waktu. Karena ada banyak pertanyaan yang masuk, kami pasti jawab semuanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bilang Islam dan Kristen, atau tidak usah bicara Islam dan Kristen, semua agama di dalam dunia, bukankah mengajarkan hal yang sama, mendorong orang pada kebaikan? Memang saudara. Tapi ingat bahwa kalau kita bicara soal praktis, maka semua agama di dunia kalau bisa dikatakan sama. Tidak ada agama yang suruh orang mencuri. Tidak ada agama suruh orang memperkosa orang, bunuh orang dan sebagainya. Kalau ada agama yang suruh orang bunuh orang, itu agama tidak beres. Tapi kalau agamanya baik, dia biasa mengajarkan kebaikan. Nah, jadi kalau omong soal praktis, boleh dibilang sama. Tapi kalau bicara mulai beda, itu ketika bicara soal ajaran. Bukan cuma beda, tapi bertentangan. Maka begitu kita masuk wilayah ajaran, begitu kita masuk wilayah doktrin atau kepercayaan dasar, maka kita akan menemukan begitu banyak perbedaan, bukan cuma perbedaan, tapi pertentangan. Kalau perbedaan, bisa dua-dua sama-sama benar. Tapi kalau bicara bertentangan, tidak bisa semua sama benar. Kalau sudah secara logis, kalau dua hal bertentangan, satu benar, satu salah, atau dua-dua sama-sama salah. Nah, karena itu saudara, kalau saudara tanya apa bedanya kekristenan, saya tidak mau membedakan hanya dengan Islam, tapi dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Apa bedanya Kristen? Apa uniknya Kristen? Saya menemukan, atau saya mempelajari Kristen, saya melihat ada 3 hal yang menjadi keunikan iman Kristen. Yang pertama itu adalah soal Yesus Kristus. Nah, ada agama-agama yang memang tidak bersinggungan dengan Yesus Kristus. Tapi ada agama-agama yang memang bersinggungan dengan Yesus Kristus. Atau ada bidat-bidat dalam Kristen sendiri yang bicara soal Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah salah satu tokoh atau bahkan satu-satunya tokoh di dunia yang kontroversial. Tidak ada tokoh di dunia ini yang setelah 2000 tahun kehidupannya orang masih berdebat tentang dia. Coba tanya nabi mana atau ahli sejarah manapun atau filsuf manapun yang orang memperdebatkan dia sampai 2000 tahun. Tidak ada selain Yesus Kristus. Nah, itu banyak pendapat. Sebagian agama mengatakan dia cuma nabi. Yang lain mengatakan bahwa dia itu adalah malaikat. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah guru. Tapi bedanya adalah orang Kristen percaya dia adalah Tuhan dan Allah. Dan juga dia itu adalah juru selamat. Soal dia Tuhan dan Allah, saya tidak usah ulangi lagi karena tadi saya sudah jelaskan. Tapi soal dia adalah juru selamat dan penebus dosa, ini salah satu keunikan Kristen yang tidak ada di dalam agama manapun juga. Semua agama berpikir kalau manusia berdosa, dia harus tanggung dosanya. Dia harus bayar dosanya sendiri. Hanya kekristenan yang punya konsep penebusan dosa. Karena itu membutuhkan juru selamat. Mengapa kok dosa perlu ditebus? Karena dosa, istilah tebus menebus itu kan urusan seperti urusan dagang. Atau urusan hutang piutang atau ada sesuatu yang digadai lalu dibayar. Ya. Nah, saudara-saudara, Kristen melihat dosa itu tidak semata-mata sekumpulan perbuatan jahat. Kalau hanya sekumpulan perbuatan jahat, semua kepercayaan mempunyai anggapan demikian. Tapi Kristen melihat lebih dari itu. Dosa bukan sekedar kumpulan perbuatan jahat. Tapi dosa itu merupakan satu kuasa. Dan juga adalah orang yang berdosa itu berhutang. Makanya dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kata kesalahan di situ, kalau diperiksa dalam bahasa asli Yunani, itu adalah hutang. Jadi ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami mengampuni orang yang berhutang pada kami. Maka di dalam bahasa Inggris dipakai kata debtor. Debtor, orang yang bersalah, saudara ingat debt collector, itu kan penagih hutang. Debtor itu adalah orang yang berhutang. Jadi orang Kristen melihat dosa itu sebagai hutang. Nah sekarang saudara, pikirkan ini. Kalau banyak orang memikirkan bahwa dosa bisa ditebus dengan berbuat baik. Bisa diselesaikan dengan berbuat baik. Orang Kristen mengatakan tidak. Kenapa? Sekarang saudara, bahkan dengan berhenti berdosa pun tidak bisa. Sekarang saya tanya pada saudara, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti berhutang? Kalau saya utang sama saudara 10 juta, 20 juta, 100 juta,
Begitu saya tidak bisa bayar lagi, saudara marah sama saya. Begitu saudara marah sama saya minta maaf. Minta maaf Pak, saya janji mulai sekarang saya tidak utang lagi. Beres masalah kita. Apakah beres? Tidak beres. Hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti utang. Hutang diselesaikan nomor 1, harus ada yang bayar hutang itu. Nomor 2, baru berhenti utang. Nah, kita orang berdosa, kalau dosa itu utang, mesti ada yang bayar hutang itu. Dan kita sendiri manusia tidak bisa membayar hutang itu. Karena kita punya dosa begitu banyak. Kalau begitu kita membutuhkan pembayar hutang. Kalau orang yang mau bayar hutang saya, dia juga tidak boleh berhutang dong. Kalau dia berhutang, dia sama dengan saya. Kalau begitu ada orang yang mau menebus dosa saya, dia tidak boleh berdosa. Kalau dia berdosa sama dengan saya yang butuh penebusan. Kalau begitu yang jadi penebus dosa harus tidak berdosa. Nah saudara, yang tidak berdosa siapa? Semua manusia berdosa. Maka kita membutuhkan seorang manusia yang turun dari surga. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Maka dialah yang satu-satunya manusia tidak berdosa, dia layak menjadi penebus dosa. Karena itulah maka kekristenan percaya bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, dia membayar dan menebus semua dosa. Karena itu Paulus dalam surat Kolose mengatakan, dia telah memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Jadi itu perbedaannya di dalam urusan hal ini adalah tentang Yesus Kristus. Perbedaan kedua Kristen dengan agama yang lain adalah Kristen mempunyai prinsip bukan manusia cari Allah, tapi Allah cari manusia. Semua agama di dalam dunia itu selalu berpikir manusia mencari Allah. Kalau manusia beribadah, itu dia mencari Allah. Mereka bersembahyang mencari Allah. Tapi Kristen terbalik, bukan manusia cari Allah, Allah yang cari manusia. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, saat Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam dan Hawa tidak datang cari Tuhan, justru mereka lari bersembunyi. Tuhan yang datang cari mereka dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Allah cari manusia, bukan manusia cari Allah. Kata-kata Yesus dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kalau pulpen saudara hilang, saudara pikir, saudara yang cari pulpennya atau pulpen yang cari saudara? Kalau pulpennya hilang, tidak bisa pulpen cari saya yang mesti cari pulpen. Yang dicari itu yang hilang. Kalau manusia cari Allah, memangnya Allah yang hilang? Tidak. Kita yang sedang terhilang. Karena kita terhilang, itulah sebabnya Allah dalam Yesus Kristus datang mencari kita yang hilang. Ya, itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, yang ketiga saudara adalah Kristen mempunyai prinsip bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman. Saudara, hampir seluruh agama di dalam dunia itu mengandalkan perbuatan baiknya untuk selamat. Tetapi kekristenan adalah satu-satunya agama yang membuang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Mengapa? Karena kebaikan manusia atau amal manusia, perbuatan manusia itu tidak berharga di mata Tuhan kalau dia adalah orang berdosa. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa segala kesalehan kami itu seperti kain yang kotor. Saudara, itu bukan kain kotor untuk lap meja atau pel lantai, bukan. Kalau saudara menyelidiki kain kotor di dalam Yesaya 64 ayat 6, itu adalah kain pembalut wanita pada zaman dulu kalau lagi haid. Dan itu kain pembalut itu segala kesalehan. Yang disebut kain pembalut itu bukan dosa, tapi kesalehan. Bukan beberapa kesalehan, tapi segala. Jadi kalau saudara mengumpulkan seluruh kebaikan saudara dan saudara bawa itu, Tuhan ini tiket masuk surga. Saudara, itu sama dengan saudara bawa pembalut lalu saudara dengan Tuhan ini saya mau masuk surga dengan tiket pembalut. Saudara, itu sesuatu yang mustahil. Orang Kristen percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Karena itu orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan baik sama sekali untuk membuat dia selamat. Dia hanya mengandalkan iman. Iman yang menyebabkan dia diselamatkan. Nanti setelah dia diselamatkan, baru dia berbuat baik. Jadi bukan buat baik supaya selamat. Tapi selamat dulu, baru buat baik. Nah, untuk selamatnya bagaimana? Selamatnya itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena dia satu-satunya orang yang telah membayar dan menebus seluruh dosanya. Dan karena itu iman pada dia yang menyelamatkan. Nah, ini bedanya Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Bahkan dalam hukum di dunia ini saja, saudara tahu, tidak ada satu perbuatan baik yang bisa tutup pelanggaran. Tidak ada. Kalau saudara misalnya tanggal 1 naik sepeda motor, lalu saudara tidak pakai helm, saudara ditilang. Saudara ditilang, lalu saudara diberikan surat tilang, tanggal 10 nanti saudara akan disidang di pengadilan. Kalau saudara tahu tanggal 10 akan disidang di pengadilan, lalu tanggal 2 saudara bawa bantuan untuk gereja, tanggal 3 bantu anak yatim piatu, tanggal 4 saudara bantu korban bencana,
Tanggal berikut lagi saudara bawa untuk ke panti jompo dan sebagainya. Lalu saudara sampai tanggal 10 ketika saudara disidang di pengadilan, hakim tanya, saudara benarkah tanggal 1 saudara telah melanggar peraturan lalu lintas? Lalu saudara bilang, betul Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu, tanggal 2 saya sudah bawa sumbangan untuk panti asuhan. Tanggal 3 sudah bantu korban bencana. Tanggal 4 sudah bantu gereja, bantu lain-lain dan sebagainya. Saya tanya, kira-kira hakim itu akan bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu akan bebaskan saudara kalau hakimnya gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli saudara sudah bantu berapa banyak orang, tidak peduli perbuatan baikmu seberapa banyak, seluruh perbuatan baikmu tidak bisa menutupi satu pelanggaranmu. Jadi hukum di dunia ini saja, perbuatan baik atau amal tidak bisa tutup pelanggaran. Apalagi hukum surgawi. Dengan perbuatan dan amal saudara, saudara tidak bisa menutupi dosa-dosa saudara. Dosa-dosa itu akan bawa saudara ke neraka. Kecuali ada juru selamat yang membayar semuanya dan iman kepada sang juru selamat. Itu yang membuat saudara selamat. Nah karena itu saudara, itulah bedanya Kristen. Dan semua saudara yang mendengar siaran ini, dengar baik-baik. Saudara adalah orang berdosa, bahkan sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saudara butuh seorang juru selamat. Tanpa juru selamat, saudara akan pergi ke neraka. Tidak peduli berapa banyak pun perbuatan baik saudara. Seandainya hukum Tuhan 100, saudara melakukan 99, saudara cuma langgar 1 saja. Dengan langgar 1, saudara tetap masuk neraka. Karena itu saudara, saudara membutuhkan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dan hanya dengan iman kepada dia, saudara bisa diselamatkan. Jadi itulah bedanya Kristen dengan kepercayaan yang lain. Yaitu yang pertama, yaitu dalam penilaian atau tanggapan terhadap Yesus Kristus. Yang kedua dalam urusan bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Dan yang ketiga adalah prinsip tentang salvation by faith alone. Hanya selamat hanya karena iman saja dan bukan karena perbuatan baik. Itulah perbedaan Kristen dengan yang lain. Ya. Baik saudara-saudara, itulah beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab pada kesempatan kali ini. Dan kami akan tetap menjawab pertanyaan saudara pada episode-episode selanjutnya. Dan karena itu saudara, bagi saudara di rumah atau di mana saja yang punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara di nomor yang tertera di layar kaca ini. Dan kami pastikan bahwa kami akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.